Semuanya apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan suhu dan kalor, alat pengukur kalor, alat pengukur suhu. Kita juga akan membahas tentang benda-benda yang termasuk konduktor, benda-benda yang termasuk isolator. Kemudian kita juga akan membahas tentang bentuk-bentuk perpindahan kalor beserta contoh-contohnya. Nah, kita mulai saja ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa perbedaan antara energi panas atau kalor dengan suhu. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan alat ukurnya disebut kalorimeter. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius, sedangkan di beberapa negara lain menggunakan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Alat ukur suhu disebut termometer. Sekarang kita akan membahas tentang benda-benda konduktor dan benda-benda isolator. Benda konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah penghantar panas yang kurang baik. Nah, bahan konduktor sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terbuat dari logam. Contohnya panci, wajan, penggorengan, dan peralatan masak. Itu menggunakan bahan konduktor yang terbuat dari logam. Nah, jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator misalnya kayu, kain, dan plastik. Berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dan contoh peristiwa perpindahan kalor. Nah, panas ini dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi, sendok yang dipanaskan, dan lain-lain. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih, angin, darat, dan laut. Pada kedua peristiwa ini, ada perpindahan dari zat perantaranya. Air di dalam panci yang kena panas akan naik atas, sehingga air yang di atas juga akan jadi panas. Yang dingin ke bawah nanti akan panas. Kemudian angin darat dan angin laut juga. Angin yang panas akan berpindah ke daerah yang dingin.
Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang suhu dan kalor. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa lagi.